Pak, saya belum HP. Oh iya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu, yaitu untuk meneruskan pelajaran kita yang kemarin kita telah pelajari. Sebelumnya, apakah anak-anak semua sudah pada makan semua? Sudah. Belum. Sudah makan nanti belajarnya nggak serius, tidak konsentrasi. Karena apa? Perutnya lapar dan keroncongan. Iya. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita terapkan 5M. Karena di dalam pembelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran yaitu jarak jauh atau dalam keadaan COVID-19. 5M menurut saya yaitu yang pertama kita harus mencuci tangan. Sudah pada cuci tangan? Ya, kemudian makan yang banyak. Biar imun kita bagus ya. Iya, yang ketiga itu jangan lupa minum susu. Ya. Susu apa aja yang penting minum susu biar kondisi badan kita itu sehat. Yang keempat, kita menyiapkan alat tulis. Udah disiapkan belum alat tulisnya nih dalam belajar nih? Coba Pak Mat Soleh, bukunya atau alat tulisnya sudah siap? Siap. Ya, bagus. Yang lainnya jangan sampai ketinggalan. Terus yang kelima yaitu mari belajar dengan serius. Ya. Kemudian karena kalau misalnya kita belajar tidak serius, bagaimana pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka dia tidak akan berhasil. Selanjutnya, marilah kita buka pembelajaran ini yaitu dengan membaca doa. Ya. Salah satu di antara kalian Bapak tunjuk untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Ada Nak Wayan, Ada Pak, hadir Pak. Ya, Nak Wayan, silakan untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Siap Pak. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Nak Wayan telah memimpin doa pada pelajaran hari ini. Semoga dengan kita berdoa diharapkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak sehingga berguna bagi diri kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini yaitu tentang Al-Quran, kita tepuk anak soleh dulu. Bisa tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Aku anak soleh. Yes. Alhamdulillah, DAI tadi semangat dia
dengan nyanyi lagu anak soleh. Mudah-mudahan Bapak doakan menjadi anak yang solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang surat Atin. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran surat Atin, Bapak juga ada tepuk untuk surat Atin. Tepuk surat Atin. Suratnya Atin. Artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di Mekah. Insya Allah kita hafal. Yes, yes, yes. Ya. Sudah hafal semua surat Atin? Hafal. Ya, alhamdulillah. Oke, adik-adik semua, kita akan mempelajari surat Atin, yaitu Bapak akan menampilkan tulisan atau bacaan surat Atin. Ya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Dulu. Sudah? Jelas? Oke, Jelas, sebelum kita memulai pelajaran tentang surat Atin, yaitu adik-adik harus tahu tujuan dari kita belajar saat ini. Yang pertama, tujuan kita belajar yaitu supaya adik-adik semua dapat membaca surat Atin dengan tartil. Yang kedua, adik-adik dapat menulis kalimat-kalimat dalam surat Atin. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat mengetahui makna surat Atin dengan baik dan benar. Dan yang keempat, nanti adik-adik mampu untuk bisa menghafal surat Atin. Mudah-mudahan keempat pokok daripada tujuan kita ini adik-adik dapat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Yaitu kita belajar surat Atin, sekarang memasuki kepada makna surat Atin. Adik-adik ada yang tahu tentang apa itu makna? Arti. Makna itu apa? Arti. Oke, bagus. Ada lagi? Makna itu apa ya? Maksud kali, Pak. Maksud. Oh iya, boleh. Maksud. Kita bisa maksud daripada surat Atin, apa itu penjelasannya, pengertiannya, dan juga bisa memahaminya. Nah, sebelum kita memahami tentang isi kandungan daripada surat Atin, marilah kita bersama-sama untuk membaca secara leksikal, nanti dipimpin oleh satu orang, kemudian diikuti bersama-sama. Ya, oke. Untuk yang memimpinnya, Bapak sudah membuat kartu. Nah, Bapak sudah membuat kartu. Kita kocok kartunya. Kira-kira siapa yang keluar namanya itu memimpin daripada pembacaan surat Atin. Oke. Kita ambil satu. Kita tarik ya. Jelas ya, jelas ya. Nah. Ada kira-kira namanya siapa ya? Yaitu namanya Ainuriana. Nah nih, Ainuriana untuk memimpin bacaan surat Atin, kemudian nanti diikuti oleh yang lainnya. Silakan DAI untuk memimpinnya. Siap, Bapak. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Wattini waszaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, terima kasih. Allahul azim. Ya, terima kasih kepada DAI yang telah memimpin daripada pembacaan kita surat Atin. Alhamdulillah, bacaan DAI sudah bagus, sudah mengikuti kaidah-kaidah daripada tajwidnya, panjang pendeknya sudah benar. Oke, kemudian kita akan mengetahui makna daripada surat Atin. Mengapa surat Atin dinamakan Atin? Ya. Surat ini dinamakan Atin diambil dari kata Atin, yaitu ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Surat Atin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan surat Atin juga berada dalam juz 30. Oke, paham? Ada semua? Belum paham, Pak. Jumlahnya ada berapa? 8 ayat. Kemudian diturunkannya di Mekah. Kemudian urutan suratnya Ke-95. 95. Artinya apa tadi? Buah tin. Nah, sekarang kita akan memasuki ayat yang pertama, yaitu wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, adik-adik atau anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah pernah memakan buah tin atau buah zaitun? Belum. Yang Belum, sudah, kayaknya yang belum. kira-kira kalau yang sudah itu manfaatnya apa?
Bapak sudah belum? Katanya sudah. Bapak sudah belum? Ya, rasanya apa deh Ai memakan buah Manis, tin? rasanya manis, dalamnya itu merah. Kalau yang ada di Ai itu seperti itu, Pak, buah tinnya. Tapi Oh, yang rasanya ada manis. manis. Kayak aku ya. Seperti rasa buah delima bukan? Delima, kalau delima mah ada asam-asamnya. Kalau dalamnya mah serat aja dah kayak gitu, serat-serat. Iya, emang benar buahnya manis, seratnya banyak ya buah atin. Bapak Nah, sudah kemudian belum? Pak Desarul, Ya sudah Pak, pernah mencoba? belum Pak. Bapak sudah belum? Bapak udah mencoba sekali ya gitu tadi rasanya manis, merah-merah dikit gitu. Oh. Kemudian, nah kalau buah zaitun, nah Bapak belum pernah mencoba buah zaitun. Mungkin ada pernah. Ada yang mencoba buah zaitun? Belum. Minyak zaitun, minyaknya, Pak. Nah, kalau buah zaitun, kalau minyaknya, iya banyak ya. Bapak sering memakainya karena Bapak sering masuk angin dikerokin pakai minyak zaitun. Nah, jadi bisa manfaat untuk menyembuhkan badan kita dari sakit dan juga dapat menghaluskan kulit. Nah, ini di antara manfaat daripada buah tin dan juga buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta dapat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Kemudian dapat memperhalus kulit kita. Kemudian mengencerkan dahak. Jadi kalau misalnya ada terkena penyakit batuk atau banyak dahaknya itu makan buah tin. Ya, itu dapat menyembuhkan. Kemudian membersihkan ginjal. Kemudian dapat menghancurkan batu pada saluran air seni. Kemudian manfaatnya lagi mengembukakan badan dan dapat melonggarkan hati dan limpa. Itu daripada buah tin. Adapun buah zaitun yaitu manfaatnya yaitu memiliki keistimewaan kandungannya yang berada pada minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah-daerah yang kurang banyak memiliki minyak. Itu. Oke, itu ayat yang pertama, watini wazaitun. Apa tadi artinya? Demi buah tin dan buah zaitun. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ada tambahan. Menurut sebagian ahli tafsir bahwa tin adalah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di kota Damaskus yang sekarang ibu kota negara Syria yang banyak ditumbuhi oleh pohon tin. Jadi asalnya buah tin itu adalah dari Damaskus atau dari daerah Syria. Kemudian zaitun itu adalah Baitul Maqdis, yaitu tempat suci umat Islam yang kedua yang berlokasi di Yerusalem waktu itu. Sekarang disebut dengan Palestina. Nah, yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Kita doakan semoga negara Palestina segera menjadi merdeka. Amin. Itu adalah kota tempat suci umat Islam yang kedua. Dari mana waktu itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, itu jadi tempat suci umat Islam yang kedua. Oke, kita lanjut. Ayat yang kedua. Bapak punya kartu lagi. Silakan ada yang membaca ayat yang kedua. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Sekarang kita pilih aja salah satu di antaranya adalah Nih foto siapa?
Bapak Ilham. Yaitu, nah benar, foto Bapak Ilham. Mana foto dia Ilham? Ilham ada? Belum hadir, Pak. Waduh. Ambil lagi. Ini aja nih. Gak kelihatan, Pak. Ada, ini jelas. Namanya Desahrul Hamdan. Ya. Silakan baca ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin. Artinya demi Gunung Sinai. Nah, Desahrul tahu tentang gunung apa tuh? Desahrul kan biasanya resep main ke gunung. Iya. Iya, Pak, saya di Gunung Salak, Pak. Gunung Salak, iya. Nah, Gunung Sinai tahu? Kalau Gunung Sinai belum pernah, Pak. Karena belum pernah ke Mekah. Sama, Bapak juga belum pernah ke Gunung Sinai. Ya. Insya Allah bareng-bareng nanti Pak. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Lihat, di situ ada gambar gunung. Yang kita bayangkan kalau di Indonesia gunung itu terlihat indah, hijau, kemudian rindang, nyaman. Tetapi kalau di daerah Arab gunung itu gersang. Ya. Lihat tempatnya, gunung di sana itu gersang. Tetapi gunung ini menjadi istimewa. Kenapa istimewanya? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Apa itu Jabal Musa? Yaitu gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian Nabi Musa adalah nabi yang langsung berbicara atau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara malaikat Jibril lagi. Nah, ini keistimewaan Gunung Sinai karena tempat Nabi Musa langsung mendapatkan wahyu. Kemudian pada malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan yaitu sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Jadi Gunung Sinai ini walaupun gersang, walaupun dia keadaannya panas di siang hari, dingin di malam hari, tapi memiliki keistimewaan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Ikuti. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, kota Mekah adalah kota yang sangat aman dan juga nyaman. Benarkah kota Mekah disebut kota yang aman? Benar. Benar. Alasannya apa, Dewayan? Karena kota Mekah dijaga oleh Allah, pengutus para malaikatnya. Iya. Bagus. Ya. Ada lagi yang mau ngasih penjelasan mengapa kota Mekah aman sampai sekarang? Aduh, tadinya mau jawab itu Pak, udah sama Wayan baru dijawab. Oh gitu, oke. Bapak perjelas lagi dah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya.
kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah orang-orang penegak kebenaran sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang sebagai penghancur kejoliman. Jadi, para nabi diutus di kota Mekah sebagai penghancur kejoliman sehingga kota Mekah menjadi aman. Orang-orang yang jolimnya sudah pada dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari ayat 1, 2 dan 3 dapat dipahami semua? Sebelum kita melanjut ke ayat-ayat berikutnya, yang pertama yaitu tadi Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Nah, sekarang yang keempat yaitu Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lihat perbedaan antara makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama itu, coba itu? ada saya ini. Sahrul kan? Ya. Nih, Wah, siapa saya nih? itu. Hah? Saya, Pak. Wah iya, coba jelaskan foto-foto yang ada di gambar itu. Oh iya, Pak. Ini yang pertama sepertinya kembaran saya nih, Pak, yang pakai jas. Iya, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama satu bentuk dari wajahnya sempurna, terus cara berpakaian juga bagus. Intinya kalau yang nomor 1 itu yang berjas itu bagus, gagah dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah hewan. Ya, hewan. Yaitu monyet, Pak. Iya, Ya. Mirip-mirip Pak itu. Iya, bukan nama saya, Pak. Bukan. Itu monyet, ya dia tidak berpakaian, Pak. Sedangkan manusia harus menutupi auratnya. Ya. Terus yang ketiga, gambar yang ketiga. Yang ketiga, ini ada tuyul, Pak ya? Ya. Ini tuyul apa bukan nih, Pak? Ya, tuyul lah istilahnya jin apa setan maksudnya, setan. Setan. Wajahnya tidak tampak seperti wajah yang nomor 1, tidak terlihat jelas gitu ya. Jadi dianggapnya tidak sempurna, tidak berpakaian pula. Ya. Gitu. Terus yang kemudian itu ada gambar ceritanya malaikat itu gambar malaikat. yang. Nah, yang malaikat dengan kita, malaikat berbeda jauh dengan kita, tetapi malaikat hanya tidak memiliki nafsu. Ya. Nah, dan terakhir itu adalah jin. Oh, itu jin, Pak ya? Jun. Oh, ya. Junnya mana itu? Junnya mana, Pak? Ya. Jinnya itu ya dia hanya bisa diperintah, tidak bisa memerintah. Ya. Gitu, Pak. Itu menurut saya, Pak ya. Terima kasih Dai Ramdan telah menjelaskan perbedaan antara makhluk manusia dengan yang lainnya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, yaitu makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian masuki ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Coba Dek Sulaiman bisa dijelaskan maksud dari tempat yang rendah ini? Iya, Pak. Kalau manusia itu menurut Eman itu akan kembali seperti dilihat di gambar itu mau ke alam kubur, Pak. Itu, Pak. Oh ya, pas kita asal dari tanah akan kembali lagi ke tanah. Ya, Pak. Kemudian kita pasti ada amal baik dan amal buruk. Ya, kalau kita banyaknya amal baik, nah dari dalam tanah akan masuk ke tempat yang baik.
Ya, kalau banyak amal baik. Kalau ada amal buruk, berarti tempatnya nanti pasti yang lebih buruk lagi. Ya. Kemudian, nah, langsung aja, karena waktu kita tinggal sedikit. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Coba di sini Dek Murniawati bisa menjelaskan tentang orang-orang yang baik. Bagaimana? Baik Pak Guru. Yang pertama, orang baik itu mau melaksanakan sholat, mau beribadah. Ya. Yang kedua, orang baik itu selalu memberi bantuan sama orang lain. Bagus. Terus? Yang ketiga, orang baik itu selalu menolong orang lain. Iya benar, bagus. Dan Kemudian? Yang keempat itu gambarnya gambar apa itu Bapak? Gambar air mengalir. Air mengalir. Boleh jadi berenang itu teh Bu. Iya, mungkin orang baik itu harus seperti air yang mengalir ya Pak Guru ya. Iya, seperti air yang mengalir. Bapak tambahkan bahwa daripada perbuatan-perbuatan baik akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kepada orang yang berbuat baik tersebut. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuat mereka mendustakanmu setelah adanya keterangan itu di hari pembalasan. Nah, di sini coba nih gambarnya agak ribet. Ada yang mau menjelaskan? Silakan, Dek Madsohe. Bisa menjelaskan? Itu gambar apa Pak ya? Ya, bingung ya? Bingung ya. Jadi ada gambar lopan gitu Pak. Lop-lopan. Ya, di situ ada gambar hati dan gambar hati, otak ya, maksudnya. Bukan gambar lopes. Oh, bukan ya. Ya, jadi bahwa Bu, Aing mah telah kenal lopeng nih Bu Pak. ya. Kenapa? Nah, jadi kita tidak boleh mendustakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus pikir dengan otak kita. Kita harus masukin perasaan kita bahwa nanti di kemudian hari akan ada kehancuran. Di kemudian hari akan ada pembalasan. Balasannya nanti sesuai dengan perbuatan kita. Masuk kepada ayat yang terakhir, yaitu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Yaitu tiada yang luput dari perbuatan kita, Allah maha mengetahuinya. Perbuatan sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita nanti dipertimbangkan lebih banyak perbuatan baik atau lebih banyak perbuatan buruk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Oke, sebagai evaluasi pada pertemuan pelajaran hari ini, silakan untuk mengisi soal-soal yang nanti akan Bapak share di chat berikut ini. Ya, tunggu dulu, bentar, soalnya akan di-share. Ya, silakan bisa dilihat di chat berikut ini, ya. Nah, sebagai penguat pada pertemuan hari ini adalah bahwa surat At-Tin adalah menjelaskan
kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan perbuatan baik, jangan mengabaikan atas perintah-perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal perbuatan kita dan akan membalas amal perbuatan kita itu adalah dengan seadil-adilnya. Jika kita berbuat yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Dan jika kita banyak berbuat melakukan kebaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah dan dibimbing untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga dilarangnya. Ya. Dicukupkan sekian untuk pelajaran pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.